Social media shows us a very unrealistic face of everything. It makes you feel that you have thousands of friends when in reality, you don't. Sosial media menunjukkan kepada kita wajah yang sangat tidak realistis dari segala hal, membuat kita merasa memiliki ribuan teman, padahal kenyataannya tidak. Prem Jakyasi. Erika tidak pernah menyangka hidupnya menjadi serumit ini. Namanya ada di berbagai berita dan akun sosial medianya diserang oleh ribuan orang. Kekasihnya yang berjanji akan menikahinya dalam waktu dekat ternyata telah beristri. Sang istri mendatangi rumahnya beramai-ramai dengan marah-marah, menangis, dan memaki dirinya yang tak tahu apa-apa. Wajahnya telah tersebar ke seluruh dunia dengan cap pelakor. Di dalam video tersebut juga tampak ayah, ibu, dan adiknya yang tak bersalah. Mereka menanggung malu yang luar biasa. Erika tidak tahu bahwa Mario, kekasihnya, ternyata telah menikah. Mario memperkenalkan diri sebagai lelaki lajang dan semua tampak nyata. Di sosial media, Mario juga menampilkan diri sebagai seorang perantau dari pulau sebelah yang memiliki pekerjaan yang mapan, dari keluarga baik-baik, dan berpendidikan. Akunnya jarang aktif dan sudah tidak pernah memposting foto baru sejak 1 tahun terakhir. Mario mengungkapkan bahwa dia sudah malas menggunakan sosial media. Maka Erika pun tak protes ketika fotonya tak pernah dipost di akun Mario. Erika menyadari kebodohan dan kepolosannya. Dia tertipu oleh segala kebohongan yang telah direncanakan oleh Mario. Sosial media telah menipu dan sekaligus mempermalukannya. Sejarah. Terdapat pendapat bahwa kemunculan sosial media adalah dimulai saat Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf untuk kali pertama kepada publik pada tahun 1844. Kemudian pada tahun 1969, komunikasi digital berkembang seiring dengan internet modern yang dipelopori oleh Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS untuk menghubungkan para ilmuwan saat saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya. Sekitar tahun 1970-an, ditemukan suatu sistem papan buletin untuk menghubungkan manusia melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun 1980 hingga 1990-an, komputer sudah mulai banyak digunakan dan sosial media seperti relay chat menjadi populer. Tahun 1997 muncul 6 Degrees. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain. Sehingga kemudian bermunculan berbagai sosial media lainnya seperti MSN, MySpace, Yahoo, Friendster, Foursquare, Facebook, Path, Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Berbagai manfaat sosial media. Kalian pasti sudah sangat paham bagaimana peran sosial media sebagai sarana komunikasi, informasi, atau marketing. Sosial media memungkinkan manusia untuk bersosialisasi tanpa batasan ruang maupun waktu. Lebih dari itu, sosial media juga menjadi sarana dalam membagikan ilmu atau edukasi. Materi-materi yang sebelumnya hanya menjadi konsumsi bidang ilmu tertentu, menjadi mungkin untuk bisa dibagikan ke berbagai kalangan secara tak terbatas. Kita yang tak paham ilmu ekonomi dapat mengakses berbagai informasi tentang cara mengelola keuangan. Begitu pula ilmu parenting, psikologi, kesehatan, hukum, dan lainnya. Kita juga bisa mendapatkan berbagai rekomendasi produk, tempat wisata, kuliner, yang lengkap dengan foto, video, dan review penggunanya. Hal ini memudahkan kita untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita dan mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Bingung menggunakan alat atau menyelesaikan masalah tertentu? Kita dapat dengan sangat mudah menemukan tutorial cara penggunaan produk dengan rincian tahapan yang detail dan lengkap. Tentu ini memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kita tak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya dengan memanggil tukang atau menghubungi customer service. Banyak hal yang ternyata dapat kita selesaikan sendiri melalui panduan dari sosial media. Bagi organisasi dan tokoh publik, sosial media juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam penggalangan massa, mencari simpati, pembentukan personal branding, dan membentuk opini publik. Biayanya jauh lebih murah dan dalam waktu yang lebih singkat. Sosial media juga membawa banyak pengaruh baik pada perekonomian.
Platform ini membuka banyak peluang ekonomi, lapangan kerja, dan dapat menambah penghasilan bagi pekerja kreatif. Siapa saja dapat menjadi YouTuber, selebgram, atau influencer. Sosial media menjadi ruang untuk menunjukkan karya, opini, pengetahuan, dan berbagai kemampuan kreatif lainnya yang dapat menghasilkan uang. Pendapatan yang dihasilkan pun nilainya bisa jauh melebihi pekerja formal. Hal ini tentu menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, hingga dapat mengurangi angka pengangguran. Namun layaknya dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, segala kemudahan dan kelebihan sosial media ini juga membawa dampak buruk bagi masyarakat. Dampak buruk sosial media. 1. Berita hoax. Sosial media menjadi salah satu alat penyebar berita hoax yang sering menimbulkan keresahan, kebencian, dan amarah masyarakat. Framing informasi yang tidak tepat atau memang sengaja dilakukan untuk kepentingan tertentu seringkali menjadi pemicu gerakan masyarakat yang justru semakin meresahkan dan menimbulkan konflik. 2. Pencitraan. Sosial media memungkinkan kita mencitrakan diri sesuai keinginan kita, meskipun tidak sesuai kenyataan. Penggunaan filter foto atau pencurian foto sering terjadi untuk memperlihatkan kesan hebat dan sukses, sehingga sering terjadi penipuan dan pemalsuan identitas. 3. Cyberbullying. Melalui sosial media, kita dapat menjadi siapa saja, bisa mengeluarkan opini, pendapat, umpatan, kritikan, dan ujaran kebencian dengan menggunakan identitas palsu dan tidak diketahui siapapun, sehingga seseorang dapat menumpahkan segala emosi dan kata-kata buruk yang bahkan tidak dapat dia lakukan di dunia nyata. Cyberbullying banyak memenuhi kolom komentar, bahkan sering dilakukan dengan membuat post khusus untuk mengungkap aib seseorang. Tentu hal ini dapat memberikan dampak negatif, membuat stres, hingga mengganggu mental seseorang, hingga banyak kasus percobaan bunuh diri terjadi akibat cyberbullying. 4. Kecanduan. Berapa lama waktu yang kalian habiskan dalam aplikasi sosial media? Menggunakan sosial media dapat meningkatkan hormon kebahagiaan atau dopamin. Bila kita tidak dapat mengendalikan diri, bisa membuat kita menjadi malas, tidak fokus, dan tidak produktif. 5. Kecemasan. Sosial media memungkinkan kita untuk melihat kehidupan orang lain. Secara tidak sadar, kita jadi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan mengurangi rasa syukur atas nikmat yang telah kita peroleh. Seolah-olah pada umur tertentu, kita harus bisa mencapai tingkat kesuksesan dan pencapaian yang sama. Hal ini menimbulkan stres, kecemasan, hingga dapat menyebabkan depresi. Padahal, kehidupan di sosial media tidak selalu nyata dan seindah apa yang terlihat. Beberapa orang juga mengalami kecemasan ketika postingan yang telah dibagikan tidak mendapatkan respon like sesuai harapan. Berbagai kekhawatiran muncul. Apakah kita tidak menarik? Apakah postingan ini salah? Apakah postingan ini berbahaya? Berkutat di dalam kepala. Belum lagi jika muncul berbagai komentar yang tidak sesuai harapan. 6. Mengganggu kesehatan. Kecanduan dan kecemasan berlebih kemudian akan dapat mengganggu kesehatan. Kesulitan tidur dan stres dapat mengganggu kinerja organ tubuh yang lain, sehingga muncul berbagai gangguan kesehatan. 7. Belanja impulsif. Di sosial media, kita tidak dapat membatasi berbagai informasi yang muncul di halaman kita. Berbagai penawaran produk, baik dari brand maupun para influencer, dengan berbagai trik marketing dan psikologi, mampu menggerakkan keinginan kita untuk berbelanja. Jika kita tidak memiliki kesadaran dalam mengelola keinginan dan keuangan, maka kita akan mudah berbelanja secara impulsif. 8. Salah paham. Tidak tampaknya bahasa tubuh dan berbagai bahasa nonverbal lainnya membuat interaksi di sosial media membuat kita sering salah paham. Kita tidak tahu apakah kita mengirimkan pesan pada saat yang tepat atau tidak, sehingga hal-hal yang dimaksudkan untuk bercanda pun dapat menjadi serius dan merusak hubungan pertemanan. 9. Role model yang salah. Anak dan remaja saat ini sudah dapat mengakses sosial media dengan bebas. Kita tidak pernah tahu apa saja yang muncul dalam beranda mereka, sementara mereka belum cukup dewasa untuk tahu mana yang benar dan salah. Akibatnya, mereka sering mengikuti berbagai contoh role model yang salah, kata-kata kotor, perilaku menyimpang, tren yang salah, atau hal-hal lain yang membahayakan keselamatan. 10. Hilangnya privasi dan data pribadi. Sejak era sosial media, kita seolah-olah dapat mengetahui berbagai informasi dan data privasi seseorang melalui sosial medianya. Kesalahan dapat bermula dari kita sendiri yang oversharing tentang kehidupan pribadi.
hingga data-data kita dapat dengan mudah diketahui orang lain. Kalian mungkin menganggap foto hari pertama anak sekolah adalah momen yang perlu diabadikan dan diposting di sosial media. Namun, dari foto tersebut, orang mengetahui data nama ibu, nama anak, dan lokasi sekolah. Orang yang memiliki niat jahat juga dapat memantau siapa saja yang sering berinteraksi dengan kalian, dan tempat yang sering kalian kunjungi. 11. Berkurangnya interaksi langsung. Sosial media membuat kita lebih senang memandang layar handphone daripada berinteraksi langsung dengan manusia lain. Orang yang berada dalam jarak yang jauh seolah dekat, namun kita justru mengabaikan orang-orang yang benar-benar ada di sekitar kita. The more social media we have, the more we think we're connecting, yet we are really disconnecting from each other. Semakin banyak sosial media yang kita miliki, semakin kita berpikir bahwa kita saling terhubung, namun sesungguhnya kita benar-benar terputus satu sama lain. JR. Bijak dalam menggunakan sosial media. Sosial media bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti, sekaligus menjadi sesuatu yang berbahaya. Tergantung bagaimana perilaku penggunanya. Perlu kesadaran diri dan kedewasaan dalam bersosial media agar terhindar dari berbagai permasalahan. 1. Jaga etika. Jaga emosi dan etika ketika membuat konten atau berkomentar di sosial media. Hindari penghinaan dan perkataan yang dapat menyebabkan konflik dan berpotensi menyeret kita pada masalah hukum. 2. Jaga privasi data. Lindungi privasi dan data pribadi yang penting agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. 3. Hindari oversharing. Posting secukupnya. Hindari mengumbar masalah pribadi, aib keluarga, atau menyerang orang lain. 4. Selalu cross-check. Lakukan cross-check ke berbagai sumber sebelum mempercayai dan menyebarkan suatu informasi. You are responsible for everything you post, and everything you post will be reflection of you. Kamu bertanggung jawab atas semua yang kamu posting, dan semua yang kamu posting akan mencerminkan dirimu. Germany Ken.